Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas individu berdasarkan tupoksi, yaitu sebagai guru kelas. Kenalkan, nama saya Rami Mulyani SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 dengan NDH 01 BPSD MD Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun isu yang saya angkat yaitu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di SDN 1 Landasan Kulim Tengah. Adapun pengertian dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan jarak jauh atau distance education adalah pendidikan formal yang berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pada pembelajaran jarak jauh, peran teknologi sangatlah dibutuhkan, mengingat pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Jadi, secara sederhana, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara spesifik atau fisik. Historisnya, istilahnya dari pembelajaran jarak jauh terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Namun, sekarang pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, juga berlaku bagi siswa sekolah menengah atas, menengah pertama, bahkan siswa sekolah dasar. Berikut pra-analisis dari beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi guru kelas. Yang pertama, kurang minatnya terhadap budaya literasi. Kecenderungan anak memilih putus sekolah demi mencari nafkah. Siswa ataupun guru rindu untuk bertemu belajar secara langsung atau tatap muka. Dan kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, analisis isu dengan teknik APKL. APKL itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama aktual, yang kedua problematik, kelayakan, dan kekhalayakan. Isu yang pertama yaitu kurang minat terhadap budaya literasi. Aktual iya, problematik iya, kelayakan tidak, kekhalayakan iya, kesimpulannya no atau tidak. Yang kedua, kecenderungan anak memilih putus sekolah demi mencari nafkah. Aktual iya, problematik iya, kelayakan iya, kekhalayakan tidak. Kesimpulan no. Yang ketiga, siswa ataupun guru rindu untuk bertemu belajar secara langsung atau tatap muka. Aktual iya, problematik tidak, kelayakan tidak, kekhalayakan no. Jadi kesimpulan no. Yang keempat, kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Aktual iya, problematik iya, kelayakan iya, kekhalayakan iya. Sehingga kesimpulan yes. Berdasarkan teknik lapisan isu di atas, maka saya akan membahas kurang efektifnya PJJ di SDN 1 Landasan Tengah sebagai tempat saya bekerja. Yang pertama aktual, pandemi yang sampai saat ini masih terjadi sangat berdampak dalam dunia pendidikan dan menjadi isu yang selalu dibicarakan oleh pemerintah, guru, orang tua, bahkan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, problematika. PJJ menjadi masalah bagi peserta didik, orang tua, bahkan guru, karena menuntut peran lebih dari orang tua, guru, dan juga siswa. PJJ yang sudah diterapkan cukup lama oleh pemerintah juga membutuhkan biaya tambahan untuk membeli HP dan kuota internet, sedangkan perekonomian di masa pandemi ini sangat menurun. Dan kelayakan, isu kurang efektifnya PJJ akan berdampak besar bagi kualitas pendidikan di Indonesia, karena menyebabkan menurunnya motivasi dan semangat belajar siswa, sehingga berpengaruh pada menurunnya hasil belajar siswa. Begitu pula dengan pendidikan karakter siswa. Oleh karena itu, perlu diberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kekhalayakan. Masalah PJJ ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang dan ekonomi.
Selanjutnya saya akan menganalisis isu menggunakan diagram fishbone. Dari APKL tadi dapat diambil isu yang mengemuka, yaitu ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID. Adapun di sini ada beberapa kategori, yaitu yang pertama machine, yaitu kurangnya penguasaan iptek. Kemudian man atau manusia, orang tua sibuk bekerja sehingga tidak dapat membimbing anaknya. Kemudian dari segi material, tidak semua siswa atau orang tua memiliki smartphone. Kemudian dari segi metode, di sini pembelajaran yang masih kurang menarik. Selanjutnya akan dilakukan lagi alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT atau SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength yaitu guru harus lebih kreatif dan profesional dalam penggunaan IT. Kemudian adanya keinginan orang tua siswa dan siswa untuk pembelajaran tatap muka kembali. Kemudian weakness, orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mendampingi dan membimbing anaknya belajar. Kemudian tidak semua siswa atau orang tua siswa memiliki smartphone. Inilah salah satu hal yang menyebabkan kurangnya efektivitas PJJ. Kemudian opportunities. Dalam hal ini yaitu meningkatkan kreativitas guru. Kemudian meningkatkan kerjasama antara orang tua dan guru, khususnya pengawasan orang tua di masa PJJ ini. Selanjutnya yaitu pemberian bantuan protokol kesehatan untuk sekolah. Kemudian yang terakhir adalah traits. Pembelajaran menjadi cepat jenuh dan siswa menjadi bosan dan malas. Kemudian juga penurunan capaian hasil belajar. Kemudian rekomendasi strategi penyelesaian masalah yang dapat dikemukakan yaitu 1. Mengadakan bimbingan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas bidang IT. Yang kedua, orang tua lebih memperhatikan dan membimbing anak serta mengkonsultasikan kepada guru bila ada kesulitan. Yang ketiga, guru membuat desain pembelajaran interaktif menarik, menyenangkan, sehingga siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas dari guru. Yang keempat, guru dan siswa dapat mengadakan pertemuan untuk melakukan pembelajaran secara singkat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikianlah presentasi PowerPoint dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.